Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Azrin Aziz, NRP 322-06018. Di sini saya akan mendemokan post-test dari mata kuliah algoritma dan struktur data. Dan untuk soal yang saya demokan yaitu soal nomor 2, yang isinya yaitu sebuah sistem pendaftaran online mengharuskan pesertanya untuk menginputkan NIK dan nama lengkap. Kuota pendaftaran dibatasi sebanyak X. Kemudian, untuk mempermudah pendataan, panitia harus mengurutkan peserta berdasarkan 1 digit awal NIK. Buatlah program yang bisa membantu panitia tersebut. Nah, di sini saya menggunakan algoritma dari Bubbleshort untuk program yang akan saya buat nantinya. Nah, untuk apa sih Bubbleshort itu? Algoritma Bubbleshort ini adalah algoritma pengurutan paling lama dengan metode pengurutan paling sederhana. Tetapi, untuk pengurutan data dalam jumlah besar tidak efisien, karena akan sangat lambat prosesnya. Metode ini juga membandingkan elemen-elemen, kemudian menukar posisi elemen hingga mencapai kondisi urut yang diinginkan. Lalu, konsep algoritma Bubbleshort ini yaitu berasal dari terinspirasi dari gelembung sabun, di mana karena gelembung lebih ringan dari air, maka akan selalu terapung. Berikut ini adalah source code program dari soal nomor 2 yang telah saya buat. Untuk yang pertama yaitu ada include iostream dan using namespace std. Nah, di sini itu berfungsi untuk mendefinisikan header file iostream untuk standar input dan output iostream. Lalu di sini ada start peserta, lalu ada char nama, long in NIK. Nah, di sini itu untuk mendeklarasikan nama dan NIK-nya. Lalu selanjutnya ada N100 in batas. Lalu di sini ada void bubble. Nah, ini untuk mendeklarasikan dari logika bubble sorting yang telah dibuat ini. Nah, untuk yang pertama yaitu ada for in I sama dengan 0, I kurang dari batas, min 1, I plus plus. Nah, ini gunanya apa? Yaitu merupakan iterasi fase pengurutan. Lalu selanjutnya yaitu ada for in J sama dengan 0, J kurang dari batas, min I, J plus plus. Ini juga sama yaitu untuk iterasi pengurutan data. Lalu selanjutnya yaitu ada if NJ kali NIK lebih besar daripada N, J plus 1 kali NIK. Nah, ini berfungsi jika tukar data yang ditunjuk lebih besar daripada data selanjutnya atau ascending. Lalu selanjutnya ada chart temp 230, long in temp NJNIK, selanjutnya yaitu ada strcpy_s. Nah, strcpy_s ini merupakan standar library pada bahasa C++ yang digunakan untuk mengcopy satu string ke string lainnya. Lalu selanjutnya yaitu ada void view. Nah, void view sendiri ketika kita menjalankannya, kita tidak tahu bagaimana proses sorting dengan Bubbleshort. Seperti yang kita lihat di output-nya. Data langsung terurut begitu saja. Nah, untuk mengetahui fase dari program-programnya atau fase sortingnya, maka kita kasih fungsi view pada fungsi Bubbleshort-nya. Nah, selanjutnya ada void main. Nah, di sini ada while dan ada case 1 dan nanti ada case 2 dan case 3. Nah, fungsi dari program di sini yaitu memasukkan batas kuota pendaftaran. Untuk inputan data dilakukan proses loop while di sini dan dengan switch case 1, case 2 dan case 3. Nah, untuk case yang pertama yaitu digunakan apabila data melebihi
maksimal, maka program akan menampilkan kuota terpenuhi. Dan untuk case 2 di sini berfungsi untuk digunakan untuk melakukan proses looping data dan data akan ditampilkan. Kemudian untuk proses pengurutannya menggunakan algoritma bubble sort, dikarenakan algoritma ini merupakan algoritma pengurutan data yang sangat sederhana. Algoritma bubble sort ini merupakan metode pengurutan algoritma dengan cara melakukan penukaran data secara terus-menerus sampai bisa dipastikan dalam suatu iterasi tertentu tidak ada lagi perubahan atau penukaran. Untuk algoritma bubble ini digunakan untuk pengurutan NIK. NIK menggunakan long in menampung nilainya. Selanjutnya akan dilakukan operasi bubble sort untuk masing-masing NIK dari setiap array stock. Nah, berikut adalah output dari program nomor 2. Yang pertama yaitu kita mencoba untuk memasukkan kuota pendaftaran. Kuota pendaftaran yang saya inginkan yaitu 3. Lalu akan muncul tampilan menu program, lalu kita pilih 1 untuk input peserta atau memasukkan peserta dengan nama lengkap dan NIK. Di sini saya memasukkan nama Novita dan NIK-nya 32. Lalu selanjutnya yaitu ada tampilan lagi yaitu menu program. Nah, di sini saya juga ingin menginputkan nama peserta dan NIK-nya dengan nama Azren dengan NIK 60. Lalu selanjutnya juga begitu yaitu dengan menginputkan nama Aziz dan NIK 18. Lalu untuk selanjutnya yaitu saya ingin mengurutkan peserta. Nah, di sini tuh masih awal, jadi mengikuti output dari ini. Lalu selanjutnya yaitu saya ingin mengurutkan peserta dengan memasukkan angka nomor 3 ke menu program, lalu akan mengurutkan hasilnya dengan memasukkan pilihan nomor 2. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ini sudah terurut dari angka 18, 32, dan 60, sesuai dengan ketentuan soal nomor 2. Nah, berikut adalah perhitungan time complexity dan space complexity-nya dari soal nomor 2. Pada inputnya, dikarenakan hanya digunakan fungsi pengecekan printf dan scanf yang di looping dengan menggunakan n atau batasannya, maka time complexity-nya yaitu ON. Dan untuk space complexity-nya, karena program ini menyimpan data pada 2 variabel dalam stack, yaitu NIK dan nama, sebanyak n, atau inputan yang diberikan, maka dapat dihitung nilainya yaitu O2N. Sehingga space complexity-nya yaitu ON. Kemudian pada view-nya adalah dikarenakan X adalah batasan dari input yang diberikan dan konstanta akan diabaikan, maka tidak akan berpengaruh pada time complexity-nya. Maka time complexity-nya yaitu tetap atau ON. Kemudian untuk space complexity-nya, dikarenakan tidak ada memori yang terpakai untuk menampung, maka space complexity-nya adalah konstan O1. Sedangkan pada algoritma dari bubble sort-nya sendiri yaitu dikarenakan pada bubble sort ada proses 2 looping. Yang pertama yaitu proses looping luar yang melakukan loop n-1 dan looping dalam n-i-1 untuk perintah lainnya penggantian nilai seperti dengan menggunakan sama dengan atau strcpy dianggap O1. Sehingga perhitungan time complexity-nya adalah n kali dalam kurung n-1 per 2 dikali O1 sama dengan O dalam kurung n pangkat 2. Sedangkan untuk space complexity-nya yaitu dikarenakan dibutuhkan 2 memori sehingga perhitungannya adalah konstan
sehingga space complexity-nya yaitu O1. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.